orang yang senang sholawatan, sampai banyak sholawat, insya Allah rauhaniyah Nabi Muhammad akan hadir ketika sakratul maut. Terus apa untungnya kalau kita itu kedatangan Rasulullah di sakratul maut? Apa untungnya? Untungnya mau tahu? Anda tahu perempuan lihat Nabi Yusuf tangan kepotong nggak terasa, maka kita kalau apabila melihat Nabi Muhammad ketika sakratul maut, nyawa dicabut yang begitu pedih, nggak akan terasa dengan memandang wajah beliau baginda Muhammad. Kalau sudah orang sakratul maut ini, ya Allah hadirin, hari yang paling genting buat kita semua. Kita hari-hari biasa 1-2 setan yang goda, tapi kalau sudah sakratul maut, itu disebutkan Habib Abdul Qadir mengatakan 70.000, dan setan mengerahkan semua daya upayanya untuk membuat orang itu mati su'ul khatimah. Ini menakutkan. Sudah begitu ditambah lagi malaikat Israel ketika menyabut nyawa, sakit hadirin. Jangan lagi kita, Nabi ketika ditanya bagaimana rasanya ketika engkau dicabut nyawamu wahai Nabi, beliau menjawab rasanya seperti dikulitinya hewan hidup-hidup, nggak pakai disembelih. Itu sakratul maut. Setan mengerahkan semua daya upaya. Jangan lagi kita mau merasa aman. Ya kalau Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, kita Imam Malik, tahu Imam Malik ketika sakratul maut didatangi setan, didatangi murid-muridnya mengatakan la ilaha illallah, kata Imam Malik la, enggak Imam, la ilaha illallah, enggak. Nangis muridnya Imam Malik ketika ditalkin bilang tidak. Kemudian ketika beliau sadar, orang meninggal itu kadang sakratul maut, kadang sadar, kadang sekarat, kadang sadar, selalu seperti itu. Kemudian pas sadar, muridnya berkata, Imam, kenapa? Tahu nggak kau ketika tadi aku katakan, aku talqin la ilaha illallah, kau berkata tidak. Beliau mengatakan, saya nggak mengatakan tidak kepadamu, tapi aku berkata kepada syaitan yang datang kepadaku dan berkata, engkau adalah orang yang soleh, kau berhasil dalam hidupmu wahai Imam Malik. Beliau berkata, tidak, jangan kau tipu daya aku. Kalau kau mengatakan kau orang soleh, iya aku orang soleh, berarti aku ujub meninggal dalam keadaan penyakit hati. Maka beliau mengatakan tidak. Iku Imam Malik, apalagi Haji Malik hadirin. Mana mau aman kita sakratul, apalagi 70.000 malaikat, 70.000 setan. Orang-orang kayak kita ini nggak usah 70.000 setan, setengah setan cukup hadirin. Kadang-kadang setan aja kalah sama kita hadirin. Terus gimana sakratul maut seperti itu? Pedih sakratul maut, setan banyak. Mereka orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad mendapat kemuliaan dengan hadirnya rauhaniyatul Rasulullah bersama orang-orang yang ketika sakratul maut setan lari. Sakratul maut setan lari, tapi tetap namanya sakit ya sakit hadirin. Wong Nabi aja ketika diambil nyawanya oleh Israel seperti apa? Kambing dikuliti hidup-hidup. Tapi kata ulama, jangan khawatir, Rasulullah hadir, wajahnya yang indah akan menjadi pemandangan orang yang sakratul maut. Kalau wanita melihat wajah Nabi Yusuf, tangan terpotong tanpa sadar, umat Nabi Muhammad sakratul maut yang pedih tidak akan terasa karena indahnya wajah Nabi Muhammad. Kemuliaan yang sholawat kepada Nabi Muhammad belum cukup hadirin. Meninggal setelah itu dikubur. Ketika dikubur, Rasulullah dalam hadisnya menyebutkan seperti dikutip dalam kitab Fathul Mu'in, di syarahnya I'anatul Talibin ada hadis yang menyebutkan man aktsara minas sholati alayya fi hayatih amarallah jami' makhlukatihi an tastaghfir lahu ba'da mamatih. Orang yang hidup di dunianya sering sholawat kepada Nabi Muhammad, maka kalau meninggal dunia Allah akan memerintahkan semua makhluknya senantiasa beristighfar untuk hamba yang memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Masya Allah, untung kita sholawat keliling, setiap daerah yang kita sholawat ini semua nanti akan sholawat, akan istighfar untuk kita ketika meninggal. Beruntung
Makanya pindah-pindah terus kemana-mana. Semakin banyak tempat yang kita sholawati, semakin banyak yang menjadi saksi dan akan mengistighfarkan kita nanti ketika mati. Terus ini dikubur enak kan? Bayangin sholawat itu hidup enak, sakratul maut enak, ketika dikubur juga enak, sampai dibangkitkan. Ketika dibangkitkan, hadirin, manusia dibangkitkan itu mau apa? Hari yang menakutkan tersebut gak ada yang aman kecuali yang dekat dengan Nabi Muhammad. Gak ada yang aman, hadirin, kecuali yang dekat sama Rasulullah itu aman. Disebut manusia ketika itu datang kepada Adam, kata Adam, nafsi nafsi idhabu ila ghairi, datang kepada yang lain ke depan sampai ke Rasulullah. Ketika Rasulullah yang akan memberi syafaat, Rasulullah memberikan syafaat, mengatakan analaha, sujud di hadapan Allah. Kemudian Rasul mengatakan beri syafaat. Yang diberi syafaat Nabi Muhammad yang dekat-dekat dulu, hadirin.